Profesor, anggota Senat, dosen senior Universitas Al-Musi, Ketua Yayasan Al-Musi, dan tamu kehormatan lainnya memasuki tempat upacara. Hadirin dan undangan, dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Waktu yang diberikan telah berakhir. Wartawan dan peminat foto disilakan mengambil tempat semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara rapat senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al-Musi Biren Aceh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim seraya memohon taufik dan hidayahnya, rapat senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana angkatan ke-27 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al-Muslim Kesangan Biren Provinsi Aceh dengan ini resmi kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang diterima Universitas Al-Musi telah banyak mewakili Indonesia dalam rangka kegiatan muhibah seni, di antaranya ke negara-negara Asia Tenggara pada tahun 2011, ke negeri Sakura Jepang pada tahun 2013, pentas seni di Hankook University of Foreign Studies dan beberapa universitas lainnya di Seoul, Korea Selatan tahun 2014, dan kembali mewakili Indonesia dalam rangka kegiatan muhibah seni ke negara Australia pada bulan September tahun 2014 yang didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan lagu Mars Universitas Al-Musi, ciptaan dosen Universitas Al-Musi, Ibu Dewi Maritania Indes dan Bapak Angga Eka Karina MSc. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor, anggota Senat Universitas Al-Muslim, dan hadirin yang kami muliakan. Izinkan kami melaporkan jumlah wisudawan angkatan ke-27 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al-Muslim Kabupaten Deren, Provinsi Aceh tahun 2016 sejumlah 571 wisudawan. Pidato Rektor Universitas Al-Musi yang terhormat Bapak Dr. Haji Amiruddin Idris SAMSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur
marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di gedung Auditorium Academic Center Ampuni Ihsanan Universitas Al-Muslim dalam rangka pelaksanaan prosesi kegiatan wisuda perdana pada hari kedua, yang hari ini dilaksanakan wisuda, yaitu khusus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan untuk angkatan kedua tahun 2016 ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW dan al dan sahabat sekalian. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Aceh, alhamdulillah dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 dan kemarin dihadiri oleh Bapak Asisten 3. Berbeda dengan kemarin, Bapak Asisten 1 tidak duduk di kebawaan kehormatan dari kami hari ini. Bapak Prandes Muzakar SHMT selain wakil gubernur dan juga adalah sebagai dosen senior di lembaga kita ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Anwar Idris, anggota DPRI Republik Indonesia pada Komisi 10 yang membidangi masalah pendidikan, dan hari ini juga beliau sebagai Ketua Pembina Yayasan Al-Muslim Ihsanan yang sedang kita laksanakan dalam hari ini. Bapak Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah Gabah Aceh, Bapak Profesor Dr. Jamaluddin SED, yang terus bersama kami membina mengarahkan lembaga ini sehingga sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Hari ini juga ada tamu istimewa kita, yaitu Bapak Dr. Haji Muhibud Tabari, MAG. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Islam Negeri. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan sedikit kondisi dan keadaan program Kemenristek Dikti dalam APBN 2016 yang diantaranya: pertama, pagu anggaran Kemenristek Dikti tahun 2016 sebesar 40,6 triliun. Dalam APBN perubahan 2016 sebesar perubahan menjadi sebesar 40,55 triliun. Di sini ada sedikit dalam perubahan kemarin ada sedikit pemotongan. Jadi ditetapkan di Raker Komisi 10 dengan Kemenristek Dikti pada tanggal 27 Juni 2016 kemarin. Kemudian atas usulan dan persetujuan Komisi 10 DPR RI dalam program prioritas 2016, Kemenristek Dikti melakukan penguatan program fungsi pendidikan, di antaranya program sebarang beasiswa bidik fungsi sebesar 3,7 triliun untuk 353.000 mahasiswa dengan rincian 1 juta per bulan. Penambahan penerimaan beasiswa di misi di APBN 2016 ini diprioritaskan untuk mahasiswa wilayah Indonesia Timur. Sebarang penerimaan beasiswa dan sertifikasi dosen serta beasiswa unggulan sebesar 1 triliun untuk 12.000 dosen. Kemudian BO PPN 118 PPN dan lainnya untuk hibah pembinaan PPN.
Selanjutnya terkait dengan program pelatihan status PTN ke PTN atau penegrian, pemerintah memperpanjang moratorium peralihan status PTN ke PTN. Moratorium tersebut ditetapkan Presiden sejak tahun 2013. Saat ini ada 29 PTN yang sedang dalam proses penelitian. Hadirin yang kami muliakan, para wisudawan yang berbahagia, saudara wisudawan, wisudawati, hari ini bukan suatu berakhirnya proses belajar mengajar secara akademik, namun pada hakikatnya justru menjadi awal memasuki kehidupan nyata dan penuh dengan tantangan dan romantika yang memerlukan upaya untuk terus mengembangkan diri melalui proses belajar mengajar di luar konteks akademik. Untuk itu, saudara wisudawan, wisudawati terus belajar meningkatkan ilmu pengetahuan dan beramal dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berbuat baik pada orang tua, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya kepada orang tua wisudawan, hari ini merupakan hari bersejarah bagi kebahagiaan tersendiri selaku orang tua, wali, suami, istri, dan keluarga karena dapat mengikuti serta menyaksikan acara prosesi pelantikan dan penyerahan ijazah kesarjanaan bagi anak atau keluarganya. Ini adalah suatu harapan dalam penantian selama ini. Kami berharap agar kesarjanaan menjadi standar hari ini oleh anak keluarga Bapak Ibu sekalian dapat adanya perubahan pola berpikir ke arah yang lebih positif, terutama dalam kehidupan bagi keluarga dan masyarakat. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin undangan sekalian dan mohon maaf atas segala kekurangan serta semoga apa yang kita kerjakan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi kebangsaan, bagi kelangsungan pendidikan di Kabupaten Biro pada khususnya dan dengan pendidikan Aceh pada umumnya. Demikian dan terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami muliakan, acara dilanjutkan dengan sambutan koordinator perguruan tinggi swasta wilayah 3 Aceh yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Jamaluddin Imedi. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kemudian Pak Haji Isri, para bapak pengurus dan pengawas yayasan masjid dan hormati Bapak Rektor, Bapak Dr. Haji Amaluddin Idris, belum bisa panggil Prof. Mudah-mudahan karena tidak lama lagi kita nggak enak dipanggil dokter Pak. Sudah berapa kali kita ngomong doa mudah. Padahal beliau kalau sudah akademik itu personalnya sudah 4C, 4C. Guru besar itu 4D dan 4E. Jadi saya sendiri juga masih 4D. Singkat lagi itu Pak Amin. Makanya kita bimbing. Mudah-mudahan tidak contoh lain pada saya cepat jadi profesor. Kemudian kami hormati juga
Bapak-bapak wakil rektor, Unka Muslim, para anggota senat, kita sendika, Bapak Ibu dosen yang menghormati, yang terhormat juga Ibu dekan Fakultas Keguruan dan Pendidikan Muslim serta seluruh dosen dan karyawan, Bapak Dr. Haji Lutfi Nawari MAG, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Al-Azhar, beliau juga sedang proses profesor juga. Ini sama dengan Pak Adir, sudah 4C Pak, sedang lagi. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama juga akan bisa menjadi profesor. Kemudian menghormati Pak Mustika, pejabat TNI dan Polri, Bapak tamu undangan yang tak mungkin dibuka satu persatu di sini. Kemudian yang kami banggakan juga para alim ulama, para guru, guru dulu kita hormati. Para guru yang sudah hadir, kemudian juga pada orang tua, wisudawan dan wisudawati yang kami banggakan. Bapak Ibu yang berbahagia, saya minta maaf mungkin seharusnya jadwal dari kemarin. Kebetulan ini baru sampai dari pagi jam 3. Ada pertemuan dengan Pak Menteri di Surabaya. Jadi selesai kemarin langsung ke Banda Aceh dan Sumatera. Dan ini sangat penting pertemuannya, Pak Anwar. Kita juga membahas dengan Pak Menteri dan sekali ada dua dirjen lembagaan menyangkut dengan L2 itu layanan lembaga layanan pendidikan tinggi. Dan menurut informasi dari Pak Dirjen, akhir tahun ini harus sudah jadi L2 itu. Yang nanti nama kooperatif itu akan berubah nama menjadi Equality. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu tidak ada nama kooperatif sebenarnya, yang ada adalah Equality. Jadi menurut karena ini harus sudah jadi di akhir tahun ini sudah beroperasi. Tahu ya? 16 sampai tahun ya. Nah, dulu ketika saya keluar program PPG waktu Pak Dr. Haji Lutfi, saya pernah diangkat menjadi ketua PPG juga, ya, ada 6 sampai tahun. Jadi nanti ke depan insya Allah akan ada profesi-profesi seperti itu, ada dalam PDK, ada dalam hubungan, ada dalam teknik, macam-macam. Yang ketiga, lembaganya juga harus menyediakan sebuah tempat praktek yang kita sebut dengan lab. Makanya tadi juga sampaikan oleh Pak Wayasan, ada sekolah, ada madrasah dan ada SMA ya Pak Putri, ada. Mudah-mudahan sekolah-sekolah ini menjadi sebuah olah lab yang ada school. Lab school itu bukan hanya tempat praktek mahasiswa kuliah, tetapi dapat menguji coba sebuah temuan-temuan riset yang dilakukan dosen oleh mahasiswa diterapkan di sekolah. Jadi itu namanya lab. Jadi Bapak-bapak ini saya kenal semua sebagai besar dari pendidikan ini yang saya dua juga memiliki riset di dalam pendidikan. Itu diterapkan dengan metode baru. Ya, tidak hanya mengajar yang tradisional, yang konvensional. Bahkan kalau di negara-negara itu saya lihat di Korea. Korea itu profesi guru ini nomor 2 setelah kedokteran. Kedokteran lebih maju, nomor 2 itu guru. Walaupun dia negara-negara industri, tapi kayaknya justru kurang dominan. Banyak karena guru itu sangat dihargai dan beda begitu dengan saya itu tadi kan di Korea begitu yang ada itu 2008 itu sudah 40 juta per bulan untuk guru yang baru datang dan guru profesional
Proporsional artinya sampai dia menjadi kepala sekolah. Di kita kadang-kadang kepala sekolah itu ada hubungan politik. Jadi ini kadang-kadang sehingga lembaga-lembaga pendidikan itu menjadi kurang profesional. Tapi di sana namanya guru dewasa, prinsipal, wakil kepala kelas, tanpa menjadi sekolah. Jadi kepala sekolah itu betul-betul jabatan karir sekolah ini. Jadi kita kadang-kadang lebih banyak masuk ke politiknya. Kemarin itu juga kita ada pagi karena saya lambat masih di Jakarta membawa tim dari Malaysia ke sini. Tapi sudah saya masih di sana nggak sempat ketemu sehingga nggak sempat saya berkomunikasi. Jadi begitu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini menjadi penting partisipasi kita semua, partisipasi semua dosen, bahwa selama ini memang kita di Properti ingin supaya ada langsung apa namanya nampak pilot projectnya saya buat, bukan hanya sekedar bisnis. Kemudian meskipun dana sebesar itu yang dikatakan oleh Pak Anwar tadi, tahun ini Pak bidik misi kita dapat 330 orang yang kita bagi sesuai dengan jumlah mahasiswa. Misalnya 330 orang per mahasiswa di BTS, lalu kita bagi, ternyata answer itu ada Pak lebih banyak, karena answer lebih banyak. Jadi kita pada umum Pak, pertamanya apa? Yang pertama perbandingan tidak konflik, dan Aceh itu di Aceh ini tidak ada lagi perbandingan. Kemudian yang melapor, jadi artinya apa? Perguruan tinggi kalau swasta, kalau negeri lapornya langsung. Kalau swasta itu melapor ke Parlimen Nasional juga. Makanya negeri dan swasta itu tidak ada beda sekarang. Datanya itu ada di Parlimen Nasional juga. Makanya sebenarnya kalau misalnya kita belajar di Aceh dengan belajar di Lima atau di Usaha, sama saja sebenarnya. Apalagi nanti 2017 ini, 2017 kita anggarkan dana untuk alat di atas 6.000 ya, di atas 6.000. Ada universitas di Aceh juga yang lain, mahasiswanya yang kurang seribu. Meskipun prestasinya luar biasa, dan itu nanti akan jadi manfaat. Tapi kalau misalnya terbesar dan prosesnya juga benar, ya, dan setiap tahun melapor, termasuk dosen-dosennya, ya, melapor. Jadi termasuk adik-adik yang diwisuda pada hari ini, itu kalau dicek di pengadilan dan itu divalidasi oleh Properti. Kalau tidak misalnya tidak masuk dalam pengadilan itu tak boleh wisuda. Bisa anak-anak bapak bisa berdaya untuk depan dan termasuk pada asli yang sudah menggunakan 1000 dan hari ini kemarusan mahasiswanya. Selamat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirin yang kami muliakan, dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Aceh yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Asisten Satu Bidang Pemerintahan Bapak Dr. Haji Muzakar Azhari SHMSI. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Anggota DPR Republik Indonesia, Bapak Presiden Haji Anwar Ibrahim, Bapak dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Biren, Bapak Pembina Yayasan Ketua Yayasan Al-Muslim Kanan, Bapak Rektor Universitas Al-Muslim Dr. Haji Anwar Ibrahim, Bapak Koordinator Tinggi Swasta Wilayah Jakarta, Bapak Profesor Dr. Jamaludin, Bapak Dr. Muhyiddin Bapak Baik, Bapak Baik Muhyiddin, Wakil Rektor UIN, Bapak Rektor Dekan Para Dosen
anggota senat terus kita akademika, lintas muslim, para ulama, tokoh masyarakat, pemuda, para orang tua, mahasiswa yang kami muliakan, anak kami, para wisatawan serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Bersyukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatan karunia-Nya. Hingga pada hari ini kita berkesempatan hadir di tempat ini dalam rangka menyaksikan prosesi wisuda sarjana Universitas Al-Sultan khususnya bidang pendidikan. Salam salam kita sambung sajikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Bersama pribadi maupun sebagai kepala dan Aceh, saya mengucapkan selamat kepada anak-anak kami para wisatawan. Semoga ucapan ini kita jadikan sebagai loncatan untuk meraih sukses yang lebih tinggi lagi di masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, adik-adik semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang ada banyak program yang sedang dilakukan oleh pemerintah Aceh dan mendapat sambutan-sambutan dari besar-besar seperti upaya pemerintah membangun perumahan protek. Mungkin anak-anak kita yang seputar teknik yang kemarin ini sudah potensi apa di sana yang bisa mereka bisa melibatkan diri. Ada rumah-rumah sakit regional. Mungkin kita melihat apa yang bisa berfungsi di dalam masyarakat. Dan tadi kemarin dari bilangan dari semuanya. Kemudian jalan tol, bukan ini kemarin inovasi masyarakat utamakan itu sedang dilakukan oleh Menteri Tadi dan umum pendidikan yang berakhlak dan berkegiatan tinggi. Yang tadinya oleh Bupati juga telah menyampaikan kepada kita. Pada tahun ini yang memuliakan selanjutnya, saya sebagai orang yang didasarkan oleh Al-Muslim juga ini. Yang hari ini juga diberi kemampuan Bapak Rektor untuk duduk bersama dia sebagai satu. Juga berharap bahwa ilmu ini sambil kita berupaya penelitian juga secara paralel terus memperkuat sumber daya pendidikan dan berkualitas melahirkan sesuatu yang punya tingkat-tingkat pendidikan yang lebih sesuai dengan kita melihatkan. Jadi Pak seperti sudah banyak menyampaikan. Saya mencoba mengisolasi di tempat lembaga pendidikan swasta di tempat saya mengambil bukan dokter. Kita bagi Kamal. Itu berdiri pada bulan Januari tahun 2004. Dia punya 275 orang. 233 orang, 80% sudah tetap yayasan dan tidak berpikir lagi menjadi desainer. 25 orang, 15% itu negeri yang diperbantukan. Guru besarnya sudah 20 orang. Rektor kepala 60 orang, berkualitas dokter, dengan rektor 100 orang, asisten ahli 30 orang. Dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan dokter sebanyak 45 orang, baik dengan dana BPS, PDT maupun dana dari lembaga itu sendiri. Di sana juga sudah ada program S2, S3, dan salah satu ilmu sosial yang kami ikuti dengan kualitas akreditasi B. Akreditasi B sudah B. Sebagian besar program studi yang ada hampir 18 program studi, 20 ada tambah-tambah lagi, karena ada nih. Jadi mari kita dorong dengan tantangan-tantangan yang disampaikan oleh Bapak seperti tadi, kita sebagai orang yang mencintai dan sangat membanggakan Al-Muslim ini, terus kita dorong dan membantu para keluarga. Di samping kita berupaya mendorong pemberian juga secara paralel, kita mengisi muatan-muatan dan mendukung kepada yang sedang menjawab pada sekarang ini mengenai lawan tadi juga sudah banyak
proses sudah dalam pendidikan di dalam hukum. Bapak Ibu yang kami hormati, harus dilakukan upaya di dalam mudah. Persaingan kita memaksa para profesional mampu menunjukkan kreativitas untuk bisa menjalankan aktivitas di tengah masyarakat. Antara lain, jelas ujung Muhammad tidaklah bisa menjamin proses itu menjadi sosok yang sukses dan pentinglah isi balik gelar itu. Mudah-mudahan seperti ini dapat berkuat lagi dengan menghasilkan alumni yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi masyarakat. Kepada alumni yang kali ini saya ucapkan selamat berkarya, layak bekerja keras. Jangan lupa untuk senantiasa meningkatkan ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian mampu meraih cita-cita yang diinginkan dan selalu menghargai dan mencintai guru-guru profesor telah mendidik Anda semuanya. Mari kita bersama-sama membangun Aceh agar semua rakyat hidup damai, makmur dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah. Hadirin undangan yang kami muliakan, sesaat lagi akan kita dengarkan bersama orasi ilmiah dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Larangan Ibadah. Beliau bernama lengkap Bapak Dr. Haji Yusuf Al-Badri MAG yang merupakan putra Kabupaten Jepara 17 Januari 1961. Beliau menempuh pendidikan K1 di Fakultas Tarbiyah yang ada di Aceh, S2 pada sarjana yang ada di Aceh, dan S3 di bidang fikih modeling dan hukum Islam. Beliau merupakan anggota DPU atau MPU Provinsi Aceh sampai sekarang dan pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Larangan Aceh periode 2009 sampai 2014 dan sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Larangan Aceh dan periode 2014 sampai 2018. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala bil Qur'an al-Karim wa asdaqal qa'ilin. Apa yang anu Fatayarallahu amalakum wa rasuluhu wa ilmu'ajum. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 5. Telah kita menjadikan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali juga kita berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh sahabat beliau sekalian. Insyaallah kami menyampaikan kata-kata takdim, kemuliaan dan menghormatkan kami. Pertama kepada Bapak Gubernur Pemerintah Aceh, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Presiden Satu, Bapak Dr. Anwar Idris, selaku anggota DPR RI, dan juga beliau sebagai pembina Yayasan Al-Muslim dan Sulawesi Selatan. Bapak Koordinator Provinsi Negara bersama timnya, Bapak Rektor, seluruh Bapak Wakil Rektor dan para dekan, seluruh anggota Senat Universitas Al-Muslim, pimpinan TNI Polri, para ahli ulama, para imam muslim dan muslim yang juga terus hadir pada acara wisuda kali ini, para orang tua wali wisudawan dan wisudawati, dan juga anak-anak kami yang
disudakan. Selamat untuk anak-anak kami semuanya. Semoga ke depan akan menjadi orang-orang tunas bangsa yang akan bekerja sesuai dengan kiprahnya masing-masing. Mohon maaf sebelumnya, saya ingin menceritakan sedikit 2 hari yang lalu saya diteror melalui Bapak Korpit ya, telepon beliau dari Surabaya, katanya you harus ke Mata. Loh, kenapa? Apa ya tak? Saya tidak mengontak Bapak itu, tidak pakai laptop dan ibu saya. Boleh tidak, Prof? Kalau saya jawab telah di mata, saya kena kaki waktu itu. Yang saya lihat ayat apa yang akan saya bacakan nanti dan ayat apa yang akan saya sampaikan. Ya sudah, jangan sengaja saja baik saya ikuti. Itulah jalur utama sebenarnya sesungguhnya mengingatkan saya pada tahun 1986 ketika kami dikatakan oleh perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Arang ke Matang Limpang 2. Waktu itu saya berpikir ada sekolah tinggi agama Islam yang lahir pada tahun 1985 tahun. Dan dari kami jalan, kami minum kopi enak di Mata. Dan yang paling dahsyat lagi ketika kami itu pada di Mata. Luar baju daging sampai ke perut. Kenapa kata ini memang hatian dan rezeki yang datang oleh masyarakat Hindu dan Sri. Waktu itu saya berpikir seorang mahasiswa yang memperbaiki gizi dan energi, maka satu-satunya solusi adalah penduduk. Jadi masyarakat luar biasa. Saya baru datang setelah puluhan tahun. Yang terkesima dari Makassar adalah semua pembicaraan mulai dari Bapak Hektor yang menyampaikan semacam hidangan berbeda. Kemudian Bapak Ayat Supriyasa, dan ternyata beliau adalah konteksnya yang mengenai kita. Saya berpikir lagi, tidak ada sedikit pun yang kurang dari Universitas Al-Nusir. Saya berpikir, apa yang harus saya bangun ketika saya dikatakan bahwa rektor akademik ini. Makanya anak-anak kami punya khususnya di kabupaten jelas sekitarnya. Kita ada ahli Universitas Al-Nusir. Tidak perlu berbondong-bondong aja karena yang sedikit. Jadi Bapak Profesor mengatakan bahwa status bandingnya sama sekarang. Yang ditandai dengan pangkalan data perguruan tinggi. Itulah sedikit kenang-kenangan bagi saya. Ternyata apresiasi tahun 1986 mendapat kehormatan yang sangat besar dari Bapak Ekor untuk saya sampaikan orasi walaupun tidak ilmiah betul. Bapak Ibu hadirin dan anak-anak kami yang berbahagia. Judul topik yang ditawarkan adalah ekor kerja masyarakat edukasi. Kenapa judul ini muncul? Karena saya berprinsip pada setelah anak-anak kami yang menyelesaikan perkuliahan di bangku kuliah, khususnya fakultas perguruan pendidikan yang kami akan menghasilkan dari calon yang baik, pasti itunya adalah untuk mendapatkan pekerjaan dan lapangan kerja yang luar-biasa. Kalau itu sama dari anda yang hari ini bahkan di guru. Soalnya, saya tahu Pak Rektor mungkin Pak Rektor alumni Fakultas Perguruan juga. Sekarang jadi Wakil Rektor 1 Pak juga orang FT. Bapak Rektor Fakultas Kosjama juga dari Fakultas Tarbiyah dan Diploma. Saya hari ini juga yang berkaitan sebagai wakil dari Universitas Negeri Arab ini juga berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
jadi sangat-sangat ya. Dulu pada tahun 1946, mohon maaf nih Pak Gubernur, saya ingin sekali, kenapa nggak ada yang tawarin di Giring itu? Juga sebenarnya orang-orang di Giring ini sangat hati. Namun kalau anak itu sekolah, di Pak Tadi, namun yang di sekolah, pergi belum ada kerjaan. Nah, makanya kita hari ini melihat ada etos kerja masyarakat seperti siapa masyarakat seperti itulah anak-anak kami semuanya yang telah menyelesaikan program kita pada kesatuan dan ini. Kedua hari ini yang berbahagia. Ada sisa-sisa dari dorongan dari agama kita. Pertama ketika agama kita sebagai agama yang menuju pada kebaikan, maka kebaikan yang kita peroleh tidak boleh kita asumsikan hanya untuk kita peroleh. Tapi bagaimana kebaikan itu bisa kita dorong masyarakat kita di sekitar kita? Itulah yang disebut dengan apa yang disebut dengan tanggung jawab dari sebuah calon tenaga keguruan atau tenaga. Tidak misalnya etos berasal dari bangsa ini. Apa artinya? Watak sikap, kepribadian, watak karakter serta keyakinan atas semua. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya serta sistem nilai yang diakini. Etos kerja seorang adalah semangat untuk menapaki jalan lurus dalam hal mengambil keputusan apapun termasuk konsekuensi yang ditimbulkan. Semangat tersebut akan diperoleh ketika seseorang bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip agama kita. Pertama dalam agama, bekerja secara halal. Apa yang kita sebut dalam hadis kalau dunia halal, baik dari segi jenis pekerjaan maupun cara menjalankannya. Berikut orang yang berprofesi sebagai pedagang ikan. Ini adalah profesi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika pedagang ini melakukan hal-hal yang tidak baik, apalagi membahayakan masyarakat dan semua masyarakat yang ada yang memproduksikan, misalnya dengan memanipulasi kondisi ikan, status keberadaan ikan, dengan memasukkan formalin misalnya, maka dapat katakan profesi yang mulia tadi berubah statusnya kepada apa yang disebut profesi jelek. Yang kedua, bekerja agar tidak menjadi beban orang lain. Dalam hadis disebutkan ta'affufan 'anil mas'alah. Ya, anak kami yang tidak akan bekerja segera. Kita berapa beberapa ini ada Bapak Polisi adalah beliau anggota DPR itu sudah minta dan kedua anak ini pegang tidaknya pegang nomor handphone beliau. Pak, kemana? Kata Pak anggota DPR ini tidak pernah hadir itu. Maka itu saya tanyakan mana? Mohon maaf Pak, akhirnya bukan tidak pulang, tidak pulang. Tidak maaf Apa ini? Sebagai seorang yang beriman jarang menjadi beban orang lain dengan Rasulullah SAW pernah menegur seorang sahabat yang muda dan kuat, tetapi pekerjaannya rumit. Beliau kemudian bersabda, sungguh orang yang mau membawa tali atau kakak kemudian mengambil kayu bakar dan memikul di atas punggung, kata beliau, lebih baik dari orang yang mengemis kepada orang kaya diberi atau ditolak. Hadis riwayat Bukhari. Ketika bekerja guna menghidupkan keluarga, sa'yan ala iyalih. Anda bekerja untuk menghidupkan keluarga. Makanya bagaimana anak-anak kami ketika bekerja, kuatkan berjaya iman, teguhkan istiqamah bahwa saya kerja karena ingin membalas jasa baik dari orang tua kalian yang hadir pada hari ini. Dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan, tidaklah seseorang yang memperoleh hasil terbaik dari yang dihasilkan tangannya
Dan tidaklah sesuatu yang menafkahkan seseorang pada diri keluarga, anak dan pembantunya kecuali dihitung pahalanya sebagai pahala sedekah. Yang keempat, bekerja yang meringankan beban hidup tetangga. Ta'afufan ala jarihi. Islam mendorong kerja keras untuk kebutuhan diri dan keluarga, tetapi Islam melarang kaum beriman bersikap egois. Islam menganjurkan solidaritas sosial dan mengecam sikap keras untuk mata rantai terhadap penderitaan masyarakat di sekitarnya. Allah bahkan bukan orang yang rajin ibadah, tetapi mengabaikan nasib kaum miskin dan yatim sebagai pendusta agama. Itulah yang kita kenal dalam surah Al-Maun, Ara'aital ladzi yukadzdzibu bid. Bapak Ibu hadirin yang berbahaya, ada anak kami yang disudahkan. Komponen itu sangat banyak jumlahnya. Komponen itu tidak lain merupakan penjarakan secara garis besar dari nilai-nilai pandangan hidup suatu kelompok masyarakat tertentu. Pertama, kita orang yang beragama dan agama, iman dan takwa. Yang dimasukkan dengan iman dalam kaitannya adalah meyakini dalam hati, menyatakan dengan lisan dan melaksanakan dengan perbuatan. Kata takwa adalah istilah artinya takwa, baik kata kerja maupun kata benda yang dikaitkan dengannya memiliki tiga makna. Pertama, menurut Abdullah bin takut kepada Allah merupakan awal dari kearifan. Yang kedua, menahan atau menjaga tangan dan hati dari segala kejahatan. Dan ketiga adalah ketaatan dan berperilaku baik. Setiap seorang muslim harus meyakini bahwa nilai iman dan takwa akan terasa kelelakannya apabila secara nyata dimanifestasikan dalam bentuk amal soleh dan tindakan kreatif dan prestatif. Iman dan takwa merupakan energi batin yang memberi cahaya pelita untuk mewujudkan identitas diri sebagai bagian dari umat yang baik. Itulah yang disabdakan oleh Nabi Rasulullah SAW, orang-orang zakhamal iman yang merasakan lezatnya iman dalam hati. Dalam Al-Quran banyak memuat ayat yang menganjurkan takwa dalam setiap perkara dan pekerjaan. Ayat-ayat tentang keimanan selalu diikuti dengan ayat-ayat kerja. Demikian juga sebaliknya. Ayat seperti orang-orang yang beriman diikuti dengan orang-orang yang beramal saleh. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh. Jadi keterkaitan antara ayat-ayat tersebut memberikan pengertian bahwa takwa dasar agama etos kerja. Apapun bentuk dan jenis pekerjaan, maka takwa merupakan petunjuknya. Memisahkan kerja dengan iman berarti mengukirkan Islam dari aspek kehidupan dan membiarkan kerja berjalan pada wilayah kemaslahatan untuk kepentingan sendiri, bukan dalam kaitannya dengan perkembangan individu, kepatuhan kepada Allah serta pengembangan umat manusia. Perlu dijelaskan kiranya di sini bahwa kerja mempunyai etos yang harus disertakan dalamnya. Oleh karena kerja merupakan bukti adanya iman dan parameter bagi yang pahala atau kita. Hendaknya para pekerja dapat meningkatkan sifat asli dari pekerjaan yang mereka lakukan. Dalam arti bukan sekedar mencari upah dan imbalan. Karena tujuan utama kerja adalah demi memperoleh keridhaan Allah, sekaligus berkhidmat kepada umat dan masyarakat. Prinsip inilah yang pertama dipegang oleh Islam sehingga hasil pekerjaan mereka bermutu dan monumental sepanjang sejarah. Yang pertama parameternya adalah adanya niat atau komitmen kita. Pembahasan mengenai pandangan Islam tentang etos kerja barangkali dapat dimulai dari usaha menangkap makna yang sedalam-dalamnya dari sabda baginda Rasulullah SAW yang terkenal bahwa nilai setiap bentuk kerja itu tergantung kepada niatan yang dipunyai oleh pelakunya. Jika tujuannya tinggi, tujuan menjadi keridhaan Allah, maka dia pun akan mendapatkan nilai kerja yang tinggi.
Dan sebaliknya jika tujuannya rendah hanya bersifat untuk memperoleh simpati terhadap sesama kita, maka setingkat tujuan itulah nilai pekerjaan kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya pekerjaan itu sesuai dengan niatan yang kita kumpulkan, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Tinggi rendahnya nilai kerja seseorang sesuai dengan tingkat rendahnya komitmen yang dimiliki. Dan komitmen atau niat adalah satu bentuk pilihan dan keputusan pribadi yang dikaitkan dengan sistem nilai atau value system yang dianut oleh kita. Oleh karena itu, komitmen dan niat juga berfungsi sebagai sumber dorongan hati bagi sesuatu untuk mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Coba kita lihat misalnya etos kerja yang lebih tinggi. Pertama, adanya kesungguhan dan kejujuran dalam menyelesaikan tugas. Tadi Pak Eko menunjukkan bahwa kita jujur dan sabar. Kebersamaan dalam kelompok, menghindari persaingan dalam kelompok, memandang teman-teman sekerja sebagai teman perjuangan. Dan yang terakhir adalah kesadaran, kekerasian organisasi, yaitu hubungan antar komuniti baik pimpinan dengan pimpinan, pimpinan dengan bawahan, bawahan dengan bawahan, harus kita saudara. Semoga dan semua anggota organisasi bagi menjaga kesadaran. Apa itu ada yang berbahagia? Kita dapat melihat di sini yang semangat kerja atau etos kerja yang dapat dilihat dari tingkah laku atau tingkah laku yang kita punyai. Pertama, berorientasi pada masa depan. Artinya semua kita harus dijalankan dan berkecukupan untuk menciptakan masa depan yang maju, lebih sejahtera, lebih bahagia daripada keadaan yang sebelumnya kita miliki. Jadi lebih dalam keadaan kita di masa lalu. Untuk penggerak kita selalu memimpin diri untuk mempersiapkan hari esok untuk bekerja. Kedua, kerja keras dan teliti serta menghargai waktu. Kerja santai tanpa rencana, malas-malasan, pemberontakan tenaga dan waktu telah bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Mengajarkan kepada etik kepada tiga hal. Yang pertama, meningkatkan keimanan kita. Beramal saleh membangun dan membina komunikasi terhadap kita. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Semua masalah diperbuat dan dipikirkan harus dihadapi dengan penuh tanggung jawab atau responsabilitas. Baik keputusan maupun kegagalan tidak berwatak menjadi perlindungan ke atas dan melemparkan kesalahan ke bawah. Bayangkan dalam surah Al-Isra yang terjemahan yang dibagikan. Maka jika kamu berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik bagi diri sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi diri sendiri. Yang keempat, hemat dan sederhana. Seseorang yang memiliki pekerjaan juga sangat seorang pelari maraton. Tingkat alamnya harus berlari jauh, maka akan tampak dari cara hidupnya yang sangat efisien dan mulai sejak hati dan sebagainya. Dia menjauhkan sikapnya dari keborosan, karena boros adalah satu sikap setan. 5. Adanya iklim kompetisi dan bersaing secara luas dan sehat. Setiap orang dan kelompok pasti ingin maju dan berkembang, namun kemajuan itu harus dicapai secara wajar tanpa ada hal-hal yang merugikan orang lain. Saudara kaum muslimin dan anak-anak kami yang berbahagia. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Muhammad. Ketika itu Rasul melihat tangan Sa'ad melekuh, kulitnya kosong kehitam-hitaman seperti tempat terpanggang matahari. Lalu baginda Rasul menanyakan, kenapa tanganmu wahai Sa'ad? Dan Sa'ad menjawab, tanganku ya baginda Rasul, seperti karena aku mengolah tanah dengan campur itu dan untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggungan. Ketika itu beliau mengambil tangan Sa'ad dan mencium serta berkata, inilah tangan yang tidak pernah akan disentuh oleh api neraka. Begitu mulianya seseorang berbeda dengan tangan dan keinginan sendiri. Dalam kisah ini disebutkan bahwa ada seseorang berjalan melalui tempat baginda Rasulullah. Orang tersebut sedang bekerja dengan sengaja dan tangkas. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasul, Anda kata bekerja semacam orang itu digolongkan pada di hati sabilillah.
maka alangkah bagus dan mulianya. Rasulullah SAW sosok yang selalu berbuat sebelum beliau memerintahkan para sahabat dan semuanya. Hal ini sesuai dengan tugas beliau sebagai uswatun hasanah, tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Jika kita berbicara tentang etika kerja Islam, maka beliaulah orang yang paling pantas menjadi rujukan. Dan berbicara tentang etika kerja baginda Rasul sama artinya dengan berbicara bagaimana beliau menjalankan peran-peran di dunia. Hadirin anak-anak kami yang berbahagia, ini semangat dan produktivitas kerja masyarakat dipenuhi oleh pekerjaan. Pekerjaan ini akan menghasilkan semangat dan produktivitas yang tinggi. Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadis menyampaikan agar semuanya senantiasa bekerja keras dan semangat dalam menambah berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dari berbagai hadis yang kita bacakan tadi, diketahui bahwa baginda Rasulullah menganjurkan yang pertama bekerja untuk kehidupan. Yang kedua menjadi belajar meningkatkan kualitas diri, karena orang yang berilmu lebih utama daripada orang-orang yang tidak berilmu. Yang ketiga meningkatkan keterampilan dalam. Inilah yang kita kenal dengan metode. Takmini artinya berarti di atas prinsip dan dasar tujuan. Apa yang kita sebut dengan aspek kognitif pengetahuan masyarakat, dan juga apa yang kita sebut dengan afektif adanya sikap yang mulia dan psikomotor. Berikut ini kami jelaskan satu persatu. Bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Untuk mencukupi kebutuhan hidup tentu harus bekerja. Jadi pekerjaan yang pun biasanya dipenuhi oleh pendidikan yang dimiliki. Untuk setiap orang harus bayar untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik sesuai dengan minat dan bakatnya. Apabila ia sudah menoleh, tantangan berikutnya adalah melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh dan bersemangat. Dengan pekerjaan ini biasanya oleh pendidikan dan keterampilan yang cukup serta kesungguhan dalam bekerja, dapat dipastikan bahwa orang tersebut akan mampu mencukupi kebutuhan dan mensejahterakan keluarga. Yang kedua, belajar untuk meningkatkan kualitas diri. Untuk meningkatkan kualitas diri, salah satu caranya adalah dengan belajar dan mengikuti ilmu yang dapat diperoleh melalui pendidikan juga. Keberhasilan seseorang dalam belajar dipenuhi antara oleh motivasi atau dorongan untuk belajar yang kuat. Motivasi adalah satu kata yang kompleks dan kesiapsiagaan dalam diri individu untuk bergerak ke arah tujuan tertentu, baik disadari atau tidak disadari. Kita bisa mencontohkan karena hari ini yang disudahkan adalah alumni anak-anak kita yang keluar dari fakultas keguruan dan pendidikan. Apa yang harus dicantumkan ketika seorang guru mengajarkan para murid? Pertama, menjelaskan manfaat dan tujuan dari mata pelajaran yang diajarkan. Kenapa? Karena motivasi akan tumbuh bagi anak apabila anak atau murid benar-benar mengerti dan merasakan apa yang dia pelajari jelas manfaat dan tujuan. Yang kedua, seorang guru memilih materi atau bahasa pelajaran yang dibutuhkan murid serta cara pengajarnya bervariasi. Hal ini akan menarik minat murid dan merupakan salah satu bentuk motivasi. Dan yang ketiga juga sebagai contoh begitu memberikan kesempatan kepada murid untuk sukses. Tugas latihan pertanyaan sebagainya hendaklah kira-kira bisa dikerjakan oleh murid. Jangan bebani murid dengan pertanyaan yang dapat membebani mereka. Yang ketiga atau yang D, memberikan penghargaan pujian. Nah, itu penting apa yang kita kenal dalam dunia mereka dengan reward dan punishment. Generasi masyarakat edukatif. Istilah masyarakat edukatif sebagai kelompok manusia yang hidup bersama di wilayah negara berpikir bertindak dengan hati sama, yang membuat warga masyarakat menjadi mereka sebagai satu kesatuan dalam kelompok. Masyarakat merupakan lembaga ketiga sebagai lembaga pendidikan. Dalam konteks pendidikan itu sendiri besar sekali peranannya. Bagaimanapun kemajuan dan keberadaan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat yang ada di sekitarnya. Tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat,
Jangan diharapkan pendidikan akan dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana yang diharapkan. Di dalam masyarakat setiap itu akan menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh. Ada apa yang akan diperoleh melalui lembaga pendidikan seperti Universitas Al-Muslimin. Bermacam konflik sosial akan muncul dalam masyarakat ketika hal ini diabaikan. Ini menuntut adanya saling tolong-menolong, rasa tenggang toleransi dan sebagainya. Kenapa kebutuhan individu dan yang akan mengakibatkan terjalin suatu komunikasi dan interaksi yang kokoh? Inilah diperlukan nilai-nilai akhlak sebagai prinsip Islam yang harus berperan di tengah-tengah kehidupan. Masyarakat seperti dapat lihat ketika hubungan saling tolong menolong dalam masyarakat tersebut muncul. Apabila orang yang berbuat baik dan takwa kepada Allah, maka ia harus membantu saudara-saudara sekalian. Dukungan tersebut merupakan perspektif dan semangat yang terlihat langsung dari perspektif pendidikan, termasuk mengembangkan daya kreasi dan kemampuan untuk mempersembahkan baktinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kedua orang tua dan seluruh masyarakat yang berada di sekitar kampus di mana kita memulai pendidikan awal. Selamat anak-anak semua yang sudah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Semua kalian hari ini bukanlah awal yang pertama seperti yang disampaikan oleh Pak Nur dan Kebuayaan tadi. Tapi tentulah ilmu sampai ke yang maha. Karena di sana akan menunjukkan nanti dan menghasilkan dari diri Anda sebagai manusia yang tidak hanya bermanfaat untuk kalian sendiri, tapi khairunnas man anfa'un linnas, sebaik-baik manusia yang dilahirkan Anda hari ini sebagai alumni FK adalah orang-orang yang bisa memberi manfaat kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Mabrur, selamat, sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang terhormat, Rektor Universitas Al-Muslimin, Bapak Dr. Haji Aminuddin Idris, MA MSc, dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ibu Dr. Anda Zahara SPD, disilakan menaiki tempat yang telah ditentukan. Diawali dengan program studi pendidikan matematika. Muhammad Fauzan, putra dari almarhum Nasruddin dan Darmiati, dengan IPK 3,83. Muhammad Yamin, putra dari Sarjono S dan Tumi, dengan IPK 3,83. Fazlul Raif, putra dari Mahdi dan Mas Diana, dengan IPK 3,05. Armia, putra dari almarhum Saman Yusuf dan Tawiyah, dengan IPK 3,05. Saiful Bahri, putra dari Muhammad Jafar Amin dan Ramania, dengan IPK 3,17. Madriani, putri dari Bapak Muhammad Chandra dan Ibu Nurjana, IPK 3,87. Al-Sulatita, putri dari Bapak Asnawi dan Ibu Yusnawati, IPK 3,65.
Nurita Ismayani, putri dari Bapak Ridwan dan Ibu Sauda, IPK 3,8 dengan IPK 2,96. Ernawati Putri Zaman bin Daud dan Rupiah dengan IPK 3,03. Vera Dasyana Putri Ilyas Nyakbadan dan Asrida Yusuf dengan IPK 3,26. Nur Zainah Putri Nurdin Barita dan Khadijah dengan IPK 3,15. Nur Halimah, putri dari Bapak Muhammad Jamal Ishak dan Ibu Zakaria, IPK 2,91. Rizka Marina, putri dari Bapak Mahidin dan Ibu Israwati, IPK 3,01. Cus Nadia Suti Pitaloka, putri dari Bapak E. Samsudin dan Ibu Sena, IPK 3,27. Taufik, putra dari Bapak C. Rahmi dan Ibu Hasira, IPK 3,85. Safriza, putra dari Bapak Bahagia dan Ibu Hanifah, IPK 3,19. Fatriza, putra dari Bapak Mustafa dan Ibu Nurhayati, IPK 3,24. Zulkarnain, putra dari Bapak Abdul Wahid dan Ibu Fatimah, IPK 3,43. Zamzami, putra dari Bapak Ridwan Abdullah dan Ibu Suryani Iman, IPK 3,34. Dilanjutkan dengan pelantikan wisudawan dari program studi pendidikan bahasa Indonesia, IPK 2,94. Dedi Sapiani, putra dari Bapak Muhammad Ali dan Ibu Mariana, IPK 3,21. Yudi Ariani, putra dari Bapak Alimuddin dan Ibu Rosmawardani, IPK 3,05. Dan Suheri, putra dari Bapak Nurdin Ishak dan Ibu Erlina, IPK 3,19. Rahmat Hidayat Putra Baihaqi dan Idalina, IPK 3,00. Muhadzir Putra Farizahri dan Wardani, IPK 3,27. Murdani Putra Muhammad Jafar Usman dan Aisyah, IPK 3,34. Mohjuanda Putra Irwansyah dan Dr. Abdul Maimunah dengan IPK 3,05. Fitria Putri Hasim dan Adnan, IPK 3,07. Juliana Putri Zainal Abidin dan Samsiah, IPK 3,18. Ernita Putri Munir Daud dan Syataria, IPK 3,61. Hutaimah Putri Abdul Hamid dan Adnan, IPK 2,97. Hairuni Putri Safraini dan Nurmawati, IPK 3,33. Rosmania Putri Ilyas dan Syarbani dengan IPK 3,05. Hadirin sekalian yang kami muliakan, sebelum kita lanjutkan acara pelantikan pada hari yang berbahagia ini, terimalah persembahan dari Sanggar Seni yang diterima Universitas Al-Musi dengan lagu Himna Guru dan Jasa Poma. No.
putri dari Bapak Kemensis dan Ibu Wadatul Ayu, IPK 3,2. Yusnida, putri dari Bapak Muhammad Nur dan Ibu Juwairiyah, IPK 3,08. Nasita, putri dari Bapak Abdul Bakar dan Ibu Rosnalida, IPK 3,22. Nurlaini Ibnu, putri dari Bapak Muhammad Nur dan Ibu Saksida, IPK 3,22. Megawati, putri dari Bapak Mukhtar dan Ibu Hamila, IPK 3,4. Elmiat, putri dari Bapak Dadi dan Ibu Fatimah, IPK 3,24. Nazaria, putri Muhammad dan Nurhayati, IPK 3,38. Suryanti, putri Rusli Umar dan Nur Rasmah, IPK 3,18. Nilawati, putri Muhammad Husin dan Umiyah, IPK 3,11. Ida Nana, putri Basta Rizka dan Aziza, IPK 3,04. Norasa putri Muhammad Amiruddin dan Saleha, IPK 3,08. Muharni, putri Muhammad Hasri Jalil dan Syarifah Wasini, IPK 2,97. Nurul Afina, putri Uslan dan Aisyah, IPK 2,97. Yusnida, putri Zulkarnaini dan Nurjana, IPK 3,34. Yusmaida, putri Usman dan Darni, IPK 3,3 3,4. Eka Saputri, putri dari Bapak Zulkifli dan Ibu Zahar, IPK 3,29. Vivi Delianti, putri dari Bapak Umar Dani dan Ibu Nur Rasia, IPK 3,1. Nurullah, putri dari Bapak Abdullah dan Ibu Razia, IPK 3,14. Nur Hasni, putri dari Bapak Muhammad Nur dan Ibu Simaria, IPK 3,02. Hani Mustika, putri dari Bapak Nabjuki dan Ibu Hasna, IPK 3,19. Eva Mauliza, putri dari Bapak Israwadi dan Ibu Suryani, IPK 3,24. Siti Hadiza, putri Muhammad Jamil dan Jahriyani, IPK 3,11. Dia Afriyanti, putri Muhammad Isa dan Nur Baiti, IPK 3,29. Yurida, putri Zamaluddin dan Salmiah, IPK 3,26. Fatimah, putri Atalib Yusuf dan Ruhani, IPK 3,47, IPK 3,13. Rahmayani, putri Rusli dan Junior, IPK 3,19. Megawati, putri Basyar dan Saudah, IPK 3,14. Fitria, putri Nagahani dan Sihazar, IPK 3,08. Hafizah, putri Adia Yusuf dan Ismi Umar, IPK 3,39. Nur Halimah, putri Zailani dan Ismawati, IPK 3,18. Mayul Husni, putri Zainal Abidin dan Nur Rasyah, IPK 3,05. Agustiana, putri Muhammad dan Nurjana, IPK 3. Mutiawati, putri Mat Yaakob dan Tirania, IPK 3,27. Nuzul Hayati, putri Sudirwan dan Samarni, IPK 3,19. Indah Nurita, putri Zufri Al-Rahman dan Sis Saleha, IPK 3,27. Juliana, putri Muhammad Yaakob dan Rohani, IPK 3,44. Putri Karuna Dewi, putri Adhari dan Nur Laila, IPK 3,19. Nurul Husna, putri Ibrahim dan Salmahdi, IPK 3,19. Satila Winanda, putri Husin dan Nurmi, IPK 3,17. Saumiwati, putri almarhum Muhammad Isa dan Tifa, IPK 3,59. Irma Yunita, putri Ibrahim dan Tihasanah, IPK 3,2. Rini Ariska, putri Agani dan Cisara, IPK 3,19. Maulisa, putri Rajidin dan Masita, IPK 3,24. Hayatun Rahmi, putri Muhammad Yunus Masjid dan Nur Hayati, IPK 3,01. Hadirin tamu-undangan yang kami muliakan, berikut akan kita saksikan penyerahan piagam penghargaan kepada lulusan
dengan predikat cum laude. Kepada nama yang kami sebutkan berikut ini untuk dapat mengambil tempat yang telah ditentukan, didampingi orang tua wali masing-masing wisudawan. Muhammad Fauzan, program studi pendidikan matematika, lulus dengan IPK 3,83. Irsa Muntari, program studi pendidikan matematika, IPK 3,79. Emma Italiana, program studi pendidikan matematika, IPK 3,78. Rahmawati, program studi pendidikan matematika, IPK 3,75. Nurul Basriani, program studi pendidikan bahasa Inggris, IPK 3,87. T. Taufik, program studi pendidikan bahasa Inggris, IPK 3,85. Rahma, program studi pendidikan bahasa Inggris, IPK 3,80. Zulharyanti Anwar, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, IPK 3,83. Adelina, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, IPK 3,81. Ramadlina, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, IPK 3,76. Mutia Agustisa, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, IPK 3,75. Juli Marlina, program studi pendidikan fisika, IPK 3,80. Devi Afrianti, program studi pendidikan geografi, IPK 3,96. Naziratul Aulia, program studi pendidikan geografi, IPK 3,89. Rosita, program studi pendidikan geografi, IPK 3,83. Yatim Baruna, program studi pendidikan geografi, IPK 3,80. Susianti, program studi pendidikan geografi, IPK 3,78. Nur Hamisa, program studi pendidikan geografi, IPK 3,77. Dan Rosa Ratna Della, program studi pendidikan geografi, IPK 3,77. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Al-Muslim Bapak Dr. Haji Amiruddin Idris SEMSI untuk menyerahkan piagam dan ucapan selamat didampingi Wakil Rektor dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Berapa tahun? 6 bulan. Kampung ya? Australia juga 9. Silakan hadir. Sudah. Saya Pak, ini kakak apa ini? Oma. Papua mana? Kita tidak. Oma. Ini. Ya, kita. Mawati, Bapak kemudian terus di Kampung,
Nurul. Bahasa Inggris. Gimana rencananya? Mana kamu? Mama. Oke. Selamat ya. Sampai 4 tahun. Yo, Mama. Terima kasih. Mama. Selamat ya. Oh, kenal yo. Lupa ya. Ikrar alumni. 1. Kami para lulusan Universitas Al-Muslim berjanji akan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh dan setia melaksanakan ajaran Islam. 2. Kami para lulusan Universitas Al-Muslim berjanji bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab melaksanakan cita-cita pembangunan bangsa. 3. Kami para lulusan Universitas Al-Muslim berjanji bahwa kami akan menjunjung tinggi norma-norma ilmu pengetahuan sesuai bidang dan keahlian kami
Universitas Al-Muslim berjanji akan senantiasa mengutamakan kepentingan agama, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 5. Kami para lulusan Universitas Al-Muslim berjanji akan selalu menjaga nama baik alma mater dan kop alumni Universitas Al-Muslim. Wisudawan disilakan duduk kembali. Hadirin saudara yang kami muliakan, acara dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Tengku Ikhwan Daud Syatimah. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalatika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'azabil akhirah. Ya Allah, ya Rahman, adakah kami dapat merubah nasib kami melalui bekal ilmu ini? Ampunilah kami jika kami pesimis bahwa setelah dirimu ya Allah menganugerahi kami pengalaman ilmu ini. Jika bukan karena Engkau bukakan hati kami ya Allah, kami akan terus menzalimi diri kami. Maka bukakan mata hati kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kami tidak ingin fakir ya Allah, karena kami tahu kefakiran memberi jarak darimu. Kami tidak ingin bodoh ya Allah, karena kami jelas jika kami jalan hanya berputar-putar di sekitar ketidakridhaan. Kami tidak ingin kehilangan waktu ya Allah, karena kami khawatir kesadaran kami justru hadir di ketika roh ini Engkau panggil ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jangan Engkau miskinkan kami ya Allah, kecuali Engkau beri peluang menjadi kaya. Jangan Engkau sakitkan kami ya Allah, kecuali Engkau antarkan obat penawar untuk sehat. Jangan Engkau tuakan kami ya Allah, kecuali Engkau perjalankan mudah kami dengan bermanfaat. Jangan Engkau sedihkan kami ya Allah, kecuali Engkau pastikan jodoh belahan hidup kami. Jangan Engkau pertemankan kami ya Allah, kecuali Engkau berikan kawan yang sehati dan sevisi dengan hidup kami. Tiada kata lebih indah kecuali memuja dan memuji-Mu ya Allah. Tiada kekosongan yang hampa kecuali tiada bersama-Mu ya Allah. Karenanya
Peluk kami dalam perjalanan yang terasa panjang ini, ya Allah. Selimuti kami dengan rahman dan rahim. Temani kawan-kawan kami yang sedang berjuang untuk nasib ini, ya Allah. Anugerahi rahman dan rahim-Mu kepada guru-guru kami dan orang-orang yang telah memberi makna pada hidup kami, ya Allah. Cintai orang-orang yang kami cintai dan telah memberi cintanya kepada kami, terutama kedua orang tua kami yang karena mereka kami mengenal, yang dari mereka kami tunggu. Sediakan mereka sebaik-baik tempat di sisi-Mu, lingkungan cengkraman para aulia kekasih-Mu di semenanjung Telaga Al-Kausar. Ya Rahman, Ya Ghaffar, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Akhirnya, izinkan kami mencapai cita-cita kami sebelum kami menutup mata. Tutup mata kami ketika kami memegang cinta kepada-Mu, sehingga kami tersenyum dijemput Israel di hari Engkau putuskan. Bangunkan kami, ya Allah, yaumil mahsyar, dalam kelompok yang mendapat syafaat, berbaris di belakang kasih, dan biarkan kami melepas kerinduan kami menatap cahaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Universitas Al-Musis menutup rapat senang terbuka. Sebelum saya tutup rapat senang terbuka ini, ada hal yang ingin kami sampaikan, terutama bagi ananda kami yang barusan diwisudakan dan lulus Komlot, kiranya dapat memperdalam bahasa di kampus ini. Melalui karir universitas akan diprioritaskan untuk berbagai hal yang dibutuhkan di sekolah-sekolah dalam lingkungan Yayasan Muslim Sana, dan hal ini dapat berhubungan langsung kepada Wakil Rektor 1 Bapak Randes Marwan Hamid. Selanjutnya, terima kasih atas kesabaran bapak-bapak dan ibu-ibu dalam mengikuti acara rapat senang terbuka ini. Semoga acara ini membawa kesan tersendiri, terutama bagi wisudawan dan orang tua wisudawan. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat senang terbuka dalam rangka wisuda sarjana angkatan ke-27 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al-Muslim Pesangan, Biren, Provinsi Aceh pada tanggal 7 Agustus tahun 2016. Dengan ini resmi kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor, anggota Senat, dosen senior Universitas Al-Musis, dan tamu kehormatan lainnya berkenan meninggalkan tempat upacara. Hadirin dan undangan dimohon berdiri.
rangkaian acara kita pada hari yang berbahagia. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3.